Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Selamat sore. Wah, Fe, hari ini kayaknya lebih rame ya dari kemarin ya. Bisa nggak? Ya. Oke. Oh iya ya. Hari ini lebih rame dari yang kemarin dan juga pengunjung di sore hari ini tambah semangat ini kayaknya nih. Karena Jadi gestar luar kita biasa hari ini juga luar biasa Pak. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama terima kasih sudah datang di FHI. Ya kan, setelah vakum 2 tahun, kembali kita mengenergize bisnis kulineri kita ini khususnya. Hari ini udah ada beberapa sesi tadi dari ada food talk, ada masterclass, dan yang sore hari ini, sekarang ini adalah dari Foodies and Beyond. Betul. Temanya apa ini, Be, sore hari ini? Hari ini temanya tuh Food Biz, Grow Your Business Profitability. Pak, tapi sebelum itu, ini orang-orang tuh nggak tahu supported by ice.org. Ice itu apa sih Pak? Oke, ini Bapak Ibu sekalian, ICT itu singkatan dari Institute of Cleanliness and Environment Technology. Jadi ini institut tapi bukan sekolah ya Bu, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ini adalah research study. Jadi research center, kita menulis, membuat course, membuat edukasi di bidang CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment. Dan kebetulan sore hari ini untuk acara Foodies kita berkolaborasi dengan ACB. Mungkin Mbak Rosa bisa ditampilin websitenya ICT. Nah ini kalau Bapak Ibu sekalian bisa visit ke ict.org, ORG, ya kan di sini. Ini ada websitenya ict.org. Di dalam website ini kita ada berbagai, ini platform ya, platform ada berbagai macam fitur. Ada LMS yaitu Learning Management System untuk course, certification course. Di sini kita ada, nah ini kalau datang besok pagi kita akan launching Food Safety Management Course yang pertama digital online, ya kan langsung certification. Kemudian yang kedua ada fiturnya mengenai publishing. Di sini kita ada publish mengenai Clean Mag, itu cleaning magazine digital. Karena kalau printed media sekarang udah mati semua ya. Jadi sekarang semuanya digital semuanya. Kemudian kita juga ada mengenai Edu Cleaning 1, 2, 3 atau buku mengenai e-book mengenai Edu Cleaning 1, 2, 3. Itu ada bukunya di sana. Yang pertama kita mengenai housekeeping dan public area, kita launching tahun lalu. Dan sekarang kita lagi project untuk bikin e-book yang kedua, yaitu mengenai food safety management. Hopefully akan launching nanti di bulan Oktober. Kemudian kita juga ada e-commerce juga di ICT Store. Jadi silakan visitor situ di-explore. Ya kan? Nah, khusus untuk FHI, ini semua produk ICT, mau buku, mau e-book, mau course, ada diskon 50%. Promo spesial hanya di FHI. Hanya di FHI aja, caranya gampang, tinggal ambil Masukin kode aja. promo FSC FHI 22. Ya. Ya kan? Atau nanti bisa dengan tim ICT yang ada di sana. Gitu aja, Fe. Betul. Alright. Oke. Terus topik kita sore hari ini mengenai Food Biz. Food Biz, Growth Your Business Profitably. Nah, kita akan membahas dua project Subject. nih Pak. Ya. Yang pertama itu bagaimana kita mengekspansi bisnis kita dari 1 sampai 100 atau lebih. Dan ini kan kita sekarang tuh udah efisiensi kan Pak. Udah ada krisis-krisis ini itu, makanya kita harus efisiensi. Nah nanti juga akan dibahas apa sih yang akan diefisiensi gitu. Produk apa aja gitu. Alright. Luar biasa. Jadi Ada Bapak dua Ibu narasumber. sekalian yang punya bisnis nih, punya outlet atau punya kios, sekarang pertanyaan bagaimana ya kita berekspansi, kita mengembangkan dari 1 jadi 2, 2 menjadi 5, 5 menjadi 20. Ya, Nah kalau sudah begitu urusannya sudah bukan rasanya enak apa enggak, betul nggak Be? betul. Itu udah urusannya mengenai SOP, standardization, Ya. logistik, supply chain, efisiensi dan seterusnya. Iya. Ya kan? Betul. Nah ini narasumber kita yang ngomong itu siapa nanti, Ive?
Nanti itu ada dari Kopi Kenangan Group, ada Ibu Sali Rahmatika. Wah, Bu Sali Rahmatika nanti. Ini ibunya lagi sambil zoom ini di belakang ini. Ya kan, nanti akan sharing tips-tips bagaimana outlet expansion. Nah, ini memanage outlet expansion, ya kan. Terus yang berikutnya topiknya mengenai Efisiensi. efisiensi. Oh ini ya Bu Sali udah bisa ini, udah bisa join. Ya kan. Terima kasih Bu Sali udah datang. Silakan maju ke depan aja Bu, biar langsung ditonton sama banyak orang. Tepuk tangan yang meriah buat Bu Sali Rahmatika. Silakan Bu Sali duduk di tengah ini. Ya, oke. Baik, nanti Bu Sali akan sharing. Nah, setelah itu kita ngomongin mengenai profitability ya Bu ya. Betul. Kalau profitability berarti kaitannya setelah meningkatkan omset, top line, sales, revenue, kemudian bagaimana kita berefisiensi. Betul. Nah, salah satunya nanti dari iClean akan jelaskan mengenai efisiensi di energi. Ya. Soalnya energi ini apalagi listrik, Makin hari makin naik ya. nggak ada listrik turun, adanya naik terus. Betul. Jadi kalau bisa efisiensi di energi akan siap, ya kan? Oke. Ya. Oke, baik Bu, silakan dulu Bu, ya kan? Satu Oke, ya. sekarang kita mau ngomong yang mana dulu ini? Kita ngomongin, berhubung sudah ada Ibu Sali di sini, kita bahas tentang grow your business dulu ya Pak. Ya. Karena ini spesialnya Bu Sali. Oke. Sebelum itu akan ada video, Ya kan. mungkin Mbak Rosa boleh. Ya. Hah? Oke, Tampilkan. minggir sini dulu Bu. Minggir dikit, ya. Bumi adalah tempat di mana kita tinggal. Dan Indonesia adalah tempat yang kita sebut rumah. Kotanya, orangnya, datang dari berbagai kalangan, berbagai usia, dan berbeda profesi. Untuk kalian semua, kami hadir lewat aplikasi Kopi Kenangan, agar kamu memiliki lebih banyak waktu tanpa harus menunggu. Karena waktumu adalah kenangan yang berharga. Izinkan kami mengajak kamu menyusuri kenangan yang telah kami buat sejak Agustus 2017. Saat kami membuka outlet pertama, kami tidak pernah membayangkan akan berkembang dari satu outlet menjadi lebih dari 600 outlet di seluruh Indonesia dalam 4 tahun. Berkat kamu, kami menjadi perusahaan new retail F&B unicorn pertama di Asia Tenggara. Seiring waktu, kami telah menjadi retail F&B dengan pertumbuhan tercepat dan sekarang berdiri sebagai Kenangan Brands, grup F&B terdepan di Indonesia dengan banyak brand kebanggaan. Sebagai brand kedua dari Kenangan Brands di tahun 2020, kami menghadirkan Cerita Roti untuk menemani minum kopi kenangan. Cerita Roti menghadirkan roti buatan tangan selembut awan, terinspirasi dari roti bantal Indonesia. Setiap roti dibuat dari aroma dan kenangan masa kecilmu. Cerita Roti hadir untuk menemani kamu dan orang tersayang. Pada tahun berikutnya, dengan bangga kami meluncurkan Cigo, Chicken on the Go, ayam goreng paling juicy dan renyah. Dari rasa lokal hingga internasional, Cigo diciptakan khusus untukmu. Karena, siapa yang tidak suka fried chicken? Kemudian hadirlah kenangan manis untuk para pecinta makanan manis. Dengan berbagai pilihan sea salt soft baked cookies, hadir dengan perpaduan cita rasa manis dan asin yang nikmat. Karena hidup ini singkat, mari nikmati dan ciptakan kenangan manis bersama. Dan untuk kamu, para pecinta kopi sejati, Kenangan Heritage memberimu pengalaman brewing yang imersif dengan patisserie lezat dan minuman khas buatan para ahli. Sebagai Kenangan Brands, kami pun berkomitmen untuk terus menciptakan lebih banyak kenangan tanpa batas. Kepada pelanggan setia kami, kepada mitra kami, serta seluruh karyawan kami berterima kasih dengan setulus hati. Tidak ada kenangan tanpa dirimu. Bersama denganmu, kita maju. From Indonesia to the world. One cup at a time. From mantan to unicorn and beyond. Kenangan Brands.
Alright, Oke. wah luar biasa ini. Silakan Bu Sali kembali duduk tengah. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu nggak berapa jumlah outlet Kopi Kenangan sampai saat ini? Ya kan? Dimulai tahun 2017 Bu ya. Betul, 2017. Waktu itu mulai bulan apa Bu? Agustus. Bulan Nanti kita Agustus ulang tahun. 2017. Satu. Sekarang 2022 22. berarti 2018, 19, 20, 21, 22 pas 5 tahun Bu ya, ulang tahun. Sekarang udah berapa Bu outletnya semua all group? All group untuk Kopi Kenangan ada 802 store per hari ini. Luar biasa, 800 Luar store. biasa. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar bagaimana outlet expansion, nih nanti langsung tanya sama bakarnya langsung. Yang saya paling suka ini Bu Sali. Apa tuh Pak? Kopi Kenangan, semua majority produknya adalah benderanya merah putih semuanya. Local Kopi brand. merah putih, ayamnya merah putih, bumbunya merah putih, yang makan baristanya semuanya merah Merah putih. Luar biasa, tepuk tangan untuk produk Indonesia. Local pride ya Bu ya. Local pride. Bu, silakan Bu, sharing-sharing Bu, gimana Oke. caranya itu outlet Pak, expansion tuh? Tapi Nah. sebelumnya ya Pak Oh ya. gimana? Mungkin teman-teman Bapak Ibu semua di sini belum ada yang tahu nih. Mungkin ada tapi nggak semuanya tahu kalau Bu Sali ini selain dia group head dari Kenangan Group, Bu Sali ini juga sebagai ketua divisi pengembangan profesi dan SDM dari Apkepi. Upkepi, Ya, apaan tuh Upkepi? Apkepi. Apa ya? Apa ya? Bu, boleh tolong dijelasin nggak Bu? Apkepi itu apa Bu? Oke, jadi Apkepi ini adalah wadah ya untuk kita-kita yang bekerja di lingkungan keamanan pangan ya, food safety lah gitu ya. Tidak harus orang quality, tidak harus orang hygiene manager, siapapun yang bekerja di industri makanan dan kita menyuplai makanan dan memastikan makanannya aman, harus kumpul di sini sebagai pekerja profesi keamanan pangan Indonesia. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk saling curhat. Biasanya orang quality ini kayak alien. Ya, kita banyak musuhnya Pak kalau sama orang produksi, ya. Sama orang kitchen dimarahin, datang ke toko apa sih cari masalah katanya, ya. Nah, ini kita kumpul semua nih alien-alien ini kita kumpul jadi satu, kita mencari solusi membuat orang quality itu atau orang yang menjaga kualitas atau keamanan pangan ini jadi charming. Jadi disenengin, memberikan solusi, tidak cari masalah. Bu, kalau relationnya dengan apa itu ISO 22000 banyak. HACCP itu ada relatednya nggak Bu? Ada nggak? Banget Pak, sangat-sangat. Di sini Kalau nggak salah dulu Bu Sali di SGS ya, juga food safety auditor ya di situ ya. Pak, saya udah muter 20 tahun di industri makanan Pak. Oh, Dari oke. pelaku kejahatan. Oke, oke. Serem Terus? banget Bu. Maksudnya dalam arti kalau di audit saya ngerapiin dokumen. Oh, gitu. I see. Saya yang Nangkep pelaku ya. ya pelaku dulu pelaku. Lalu saya menjadi auditornya juga pernah, menjadi narasumber juga pernah. Jadi kerja di industri F&B ini udah dari ujung sampai ujung, udah dicobain semua. Jadi Oh. mana yang tidak ngeling, mana informasi yang tidak sampai, masalah ada di mana saya udah tahu. Oke, oke. Jadi oke. kalau masuk restoran, set, langsung, tet, masalah Nah, nih. ini nih. SOP-nya nggak bener SOP nggak bener nih. Cleaningnya nggak pakai produk yang bagus nih. Ini tong sampahnya nggak dibersihin tiap hari nih. Jadi Bu, nanti kalau teman-teman di sini yang punya bisnis Ya, ingin ngambil halal misalnya, Yap. kemudian atau ingin mengambil ISO 22000, Betul. nah itu bisa minta Bisa, konsultasi betul. advice dari Apkepi ya Bu ya. Makanya Oh. kumpul bareng. Kadang-kadang kan ilmu-ilmu kayak gini bahasa dewa ya, bahasanya terlalu tinggi kalau kita lihat Iya. bahasa standar, bahasa permintaan HACCP, permintaannya ISO 22000, FSSC, BRC itu bahasa-bahasa dewa. Nah, kita membantu bahasa dewa ini mudah dimengerti. Udah dipahami. Betul, jadi nggak pusing sebetulnya, yang penting tinggal diterjemahkan, nanti kita bantu harus seperti apa. V, baru sekarang gua ngerti V. Kemarin Kopi Kenangan terima award halal yang terbaik tahun ini. Ternyata ada dalangnya ada ini. konsultasi Oh, dulu makanya. sebelum itu. Terima, Betul, waduh. betul. Kopi Kenangan terima halal yang terbaik gimana ceritanya? Nah, ini luar Nah, biasa. kembali lagi tadi Pak, kita pengen punya ekosistem lah. Oke. Jadi jangan startup saja ekosistem, tapi kita orang quality, orang yang bekerja di keamanan pangan, kerja di F&B, yang dititipin amanah untuk jaga produknya bagus. Ya. Ini ekosistemnya.
Benar. Bisa curhat, Ya, bisa ya. cerita, bisa sharing best practice. Oke. Nah inilah tempatnya di Upkepi. Jadi ayo teman-teman yang punya industri baru, punya restoran, punya outlet, punya hotel, ya, punya apapun yang terkait memproduksi makanan, apapun jajanan kering juga, kumpul yuk di Upkepi ini. Saling sharing Bu ya. Betul. Sharing-sharing Kita akan bersama memberikan bantuan solusi, kita akan kasih masukan, pelatihan yang mungkin tadinya susah, dapat di mana ya pelatihannya, Ya. di kita bisa memberikan solusi. Oke, luar biasa. Sampai milih auditor yang enak siapa ya gitu, gosip-gosipnya nih Pak. Oh gitu ya. Bisa, kita. Oke. Jadi Good. intinya kita kumpul semua di sini untuk tadi saling sharing, saling ketemu. Jadi komunitas yang positif lah. Oke. Saling Bukan yang bantu ngakain. ya Bu ya. Betul. Bu, Oke. tadi dari ngobrol banyak yang nanya Bu. Tipsnya outlet expansion. Saya masih ingat waktu tahun lalu 2021 saat pandemik, kita datang di launchingnya Cigo di Grand Indonesia ya. Indonesia, Ya. betul. Bulan Maret tahun 2021. Luar biasa ingat loh, Setelah Pak. itu Delta, Ya. Ya. terus segala macam. Ya. Saya Tapi- pikir, wah sekarang Cigo udah berapa outlet Bu? 79 per hari ini. 79 outlet. Jadi mau pandemi kayak sebetulnya dengan strategi yang baik, ya Betul. kan? Pasti bisa. Nah, untuk strategi expansion ini mungkin Ibu bisa sharing Bu. Di luar masalah modal di semua tempat, tapi masalah apakah hanya cukup dengan rasa yang enak, ya kan? Apakah ini soalnya sering kali kalau sudah outletnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai sana rasanya nggak standar. Ya. Nah itu yang problem situ. Ya. Nah ini gimana supaya menjaga standar itu? Ini Ibu bangkunya sharing deh. turun terus ya. Oke, jadi sebenarnya begini, ini tidak sesuatu yang sulit ya. Kita bekerja atau berinteraksi dengan produk ya. Produk itu bisa di custom sebetulnya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang tadi disampaikan Pak David, kenapa standarnya bisa tidak standar gitu ya. Pertama pasti nggak ada quality-nya. Tidak ada orang yang ditunjuk untuk jagain. Gitu ya. Di saat ada orang yang ditunjuk untuk jagain pasti proses itu akan dijaga. Nah, dijaga ini prosesnya dari mana? Dari ujung sebetulnya. Dari pada saat mau membeli vendor, mau beli produk, kita orang quality harus tahu produknya bagus apa enggak. Di testing dulu, di approve dulu, ada halalnya. Kan tadi kita udah dapat halal ya Pak. Wajib halalnya masih valid atau tidak, itu penting. Kedua, kalau dia memproduksi makanan, apakah fasilitasnya, ya, apakah ruang produksinya, apakah orangnya aman atau tidak. Nah itu tugas kita quality untuk ngecek satu-satu sebelum produk itu dikirim ke kita. Gitu. Nah itu yang memang tidak dipahami cukup banyak oleh industri-industri seperti ini. Nah kami di Kenangan Group itu yang sudah kami jalani saat ini. Semua standarisasi jadinya Bu ya? Betul, standarisasi. Memang berat awalnya, tapi begitu itu berjalan, tim quality bisa bobo, bisa cuti Pak. Udah karena standarisasi udah ada. Ya, jadi kita bisa menentukan misalkan ada masalah, pasti datangnya dari sebelah sini. Kita nggak pusing dari ujung sampai ujung, tapi kita udah tahu, oh ini yang salah, ya udah beresin yang di sini. Oh ini yang salah, kita beresin di sini. Oke, Gitu. I see. Jadi standarisasi adalah penting Pak, Ya, untuk ya. memastikan itu. Itu yang pertama. Jadi vendor itu harus dijaga. Lalu kalau untuk di outlet bagaimana? Nah ini. Ya, balik lagi standarisasi. Ya. Kita harus ngajarin sharing ke tim operation. Oke. Ini loh standar penyimpanan yang baik. Bagaimana itu dijalankan? Kita ada checklist. Oke. Checklistnya sudah online. Kami di Kopi Kenangan kalau tidak pakai digitalize, aduh nggak sanggup deh. Ya tadi 802 outlet dengan 79 Cigo. Kalau kita tidak pakai digitalize, bye. Mabuk, keliling-keliling terus Bu ya? Iya Pak, nggak pulang Pak, saya nanti dimarahin suami saya Pak. Gitu ya, jadi mak toyib lagi jangan. Jadi kita pakai digital, jadi kita ada data, master data kita. Jadi bisa ketahui ini ada masalah toko ini langsung dibuka. Bener nggak dia ngerjain sesuai yang kita, SOP-nya betul, gitu ya. kita Oh itu minta. terrecord semua Bu ya? Ada. Oh I see. Oke, Ada oke, timnya oke. Pak, khusus Pak, Oke. yang memantau itu dan meng-approve report-reportnya mereka. Oke, jadi satu mesti standarisasi, Yes. dibikin dulu, Ya, direalisasi, implementasi, dan dicek Bu ya? yes. Dijalankan apa Harus. enggak? Ini, Apa tuh divalidasi? ya, fungsi audit ya. Fungsi audit, Jadi ya. checklist, diverifikasi, valid atau tidak, baru kita rilis. Jadi Oke, nggak oke. terima begitu aja.
Jadi tim yang ngecek juga tim yang udah tahu proses ya, jadi nggak asal-asalan gitu. Ya. Jadi simpelnya ini Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang punya industri kuliner, rencana mau bikin ekspansi, pastikan bikin standarisasi dulu. Betul. Masaknya, porsinya Yes. berapa gram besarnya, Ya. equipmentnya juga Bu ya? Betul. Harus standar juga kan? Betul. Soalnya kalau enggak mereknya beda-beda kan Ya, skupnya apinya beda kan, nyalanya berapa- beda-beda betul, nih. Berapa Ya kan? miligramnya Berapa bisa miligramnya, berbeda. Betul, waduh Pak. sampai detail gitu ya? Harus Pak. Oh oke. Begitu, Alright, kalau alright. enggak nanti tidak konsisten. Betul. Yang membuat kami berjuang semua di tim saya, quality ini, sekarang kita menerima manfaatnya lah ya. Banyak customer atau teman-teman tadi di UpKP sesama quality itu bisa ngomong, sekarang quality-nya standar nih. Oh. Dulu juga naik turun Pak, tapi Ya, ya, ya. setelah kita buatkan standar sekarang udah mulai bisa Itu dia. distandarisasikan. Gitu. Ngomong naik turun mungkin lu ganti kursi, Be. Ini kursinya turun terus ini Bu Sal ini. Sebenarnya nggak kelihatan ntar beliau Kita ngomong. berdiri aja. Oh ganti. Ganti dulu. Ya wis. Oke, ganti Mungkin dulu. saya Bu. keberatan Pak, kebanyakan nyoba ayam sama kopi. Bu, tadi ngomong standarisasi ya. Yes. Satu hal yang saya juga awalnya kaget Bu. Setelah ngobrol itu, kalau di Kopi Kenangan juga ini hebat juga mengenai supply chain, mengenai logistik ini. Yes. Soalnya ngurusin 800 outlet itu gimana ngirim barangnya itu? Coba Bu sharing dikit Bu mengenai supply chain logistik Ya. ini. Ini juga yang mungkin teman-teman di quality lah ya. Saya ini salah satu quality yang membawa perubahan berbeda. Oke. Ya, mungkin Pak David tahu deh orang quality dulu kaku Pak. Oh. Ya, rambutnya oke. nggak berwarna kayak saya ini gitu ya Pak ya. Kirain ini reaksi dari Stres, ngetes kopi tadi nih. Ya, jadi quality Ini di kami. anu Pi, apa warnanya caramel latte ini? Karamel. Sesuai dengan kopi ya. Ya, Oke, silakan, jadi Bu. quality di kami adalah kita orangnya kaku, betul. Kita tidak boleh ditawar, ya. Strict by the rules ya Bu. Yes, harus karena tadi kita punya standar quality dan keamanan pangan dan halal yang tidak boleh ditawar. Oke. Tapi bagaimana itu menerapkannya atau menyampaikannya, ini yang beda, Pak. Oke. Ya, kalau dulu disebut, wah orang quality nggak boleh deket-deket sama vendor. Oh saya nggak boleh, tetap boleh. Yang nggak boleh adalah disuap. Itu nggak boleh. Kita harus punya integrity. Siapapun yang kerja sebagai orang quality harus punya integrity. Integritinya adalah kita memegang tadi amanah sebagai pemegang kualitas, keamanan pangan dan halal. Itu harus kita pegang kuat. Justru vendornya bisa belajar nih. Betul, sama-sama. Kemauannya apa? Sama-sama belajar, Pak. Ekspektasinya apa Betul. sehingga bisa disesuaikan produknya. Yes. Jadi Oh, kita oke. komunikasi dengan vendor. Vendor, ya. gitu ya. Salah satu vendor ya Bu. Tolong saya punya kendala A gitu ya. Kira-kira kalian punya ide apa nih? Saya udah nggak bisa mikir banyak di 800 toko. Mungkin kalian malah punya ide yang luar biasa. Siapa tahu ide itu bisa combine, kolaborasi kalau zaman sekarang. Ya. Kita samakan, kita lihat apakah bisa dijalankan atau tidak. Kalau bisa, yuk maju. Oke. Gitu. Nah, ini Jadi kolaborasi itu penting kolaborasi. juga Pak. Jadi Ini, standarisasi kolaborasi. Sharing dikit Bu mengenai Cigo tadi nih. Boleh. Itu kan boneless chicken kan standarisasi. Itu Ibu ngobrol sama vendornya juga. Harus berapa Yes. gramasinya? Gramasinya berapa? Kemudian satu cube dagingnya berapa gram? daging apa ini yang Ya dada. yang dada. Dada. Oh jadi kasih paha nggak boleh ya? Boleh. Oh boleh. Campur. Oh sorry, untuk yang boneless Ya. itu kita paha. Oh yang boneless paha. Ya, paha Oh boneless. itu dihitung gramasinya berapa gitu Bu Betul, ya? betul. Jadi Oh. per portion, per tebal itu sudah distandarisasi sampai marinasinya apa sudah kita atur Pak. Oh dada nggak boleh ya kalau boneless ya? Harus paha. Pahanya paha kiri sama paha kanan boleh nggak Bu? Sama nggak? Atau beda? Yang banyak Rasanya ototnya beda yang mana ya. gitu ya Pak. Oke, oh Ya. berarti distandarisasi. Terus itu tepungnya kan juga Bu ya? Tepungnya kalau nggak salah ada 6 atau berapa rasa itu? Itu Lupa. brand yang lain Pak. Oh brand yang lain? Itu brand yang Kalau lain. di Ciko berapa? Rahasia. Nah Kami itu juga, sama. tepungnya juga Betul, betul. Jadi, rasa ini begitu yes, sama? Jadi dari sisi rasa kita pasti akan minta COA atau Certificate of Analysisnya dari vendor. Kita melakukan audit Pak ke vendor, kunjungan. Oh vendornya juga diaudit ya? Harus. Oh, iya. Jadi kita nggak percaya sama siapapun Pak, kita percaya sama Tuhan. Betul. Gitu. Jadi kalau vendor bilang Setuju. produk saya bagus,
mohon maaf. Semuanya ngomongnya bagus Iya, soalnya. kayak jualan kecap. Iya. Nah, itu yang saya datengin. Harus Jadi, diaudit juga. Betul, kita lihat fasilitasnya, proses produksi, COE-nya kita lihat. Dan kita juga punya aturan Pak, misalkan tepung itu nature-nya pasti ada kutu. Itu bukan sesuatu yang berbahaya sebetulnya. Oke. Itu nature dari tepung terigu, Ya, ya. ada kutunya. Tapi kita atur gimana biar kutunya tidak netes di toko kita. Oh. Kita atur waktunya biar nggak netes duluan. Oh gitu ya? Bisa Pak. Oke. Gitu. Bu, itu vendor-vendor ini kalau nggak salah di Cigo itu suruh kirim langsung sampai ke outlet itu. Yes, ada beberapa yang dikirim langsung ke outlet. Langsung ke Jadi outlet. Kami pun juga ada di Kopi Kenangan. Jadi Wah. untuk produk yang high risk ya, yang kita juga khawatir kalau kita simpan dalam jumlah banyak di gudang kita akan minta dikirimkan langsung ke outletnya masing-masing. Langsung ke outlet. Waduh, Gitu. ini vendornya kalau nggak bisa ngikutin bisa mabuk ini ngurusin betul, ini. Betul, bayangin Ya Pak kan? tadi 802. 800 outlet harus kirim per outlet. Bapak Ibu sekalian, ini salah satu strategi logistik ya kan yang kita bisa belajar case study-nya ini, Ya, yaitu dari Kopi Kenangan Group ini, minta vendornya pokoknya lu harus bisa bikin standarnya begini dan kirim langsung ke outlet yes. sehingga tidak usah ngurusin mengenai gudang. Tidak usah invest gudang, Betul. nggak usah invest inventory, Ya, kendaraan distribusi. logistik, tidak usah ngurusin orang sistemnya, Betul. belum lagi hilang, rusak dan segala Yes. macam. Wah, jadi semua resourcesnya fokus untuk outlet expansion semuanya. Betul. Wah, luar biasa ini, luar Betul. biasa ini. Bu, waktu itu saya sempat lewat di Jalan Pakubono itu ada Kenangan Akademi itu apaan sih? Ya. Jadi Kenangan Akademi tadi Pak, kalau kita menstandarkan dari bahan baku, proses, manusianya kan juga harus di training. Oh ya, Jadi trainingnya sebelum- di situ ya. Betul, jadi akademi itu adalah tempat di mana semua karyawan baru atau karyawan yang sudah existing untuk refresh, itu ada di Kenangan Akademi. Oh oke. Ngomong-ngomong Kopi Kenangan ini ada franchise enggak sih Bu? Enggak Pak, Enggak ya? enggak. Semua diurusin sendiri. Luar biasa, Luar Bu biasa, ini sekalian. vendornya jiper ini. Iya, semua Langsung cari sendiri. Vendornya Langsung mikir-mikir dicari. nih. mau Tapi masuk justru itu yang bikin standarnya bagus ya. Betul Pak. Kadang-kadang Jadi, ya. challenge-nya kalau franchise itu kan susah jaga Betul, standarnya ya. betul. Jadi memang mungkin sedikit cerita ke belakang pada saat saya awal ketemu dengan bapak-bapak saya, mungkin nanti kalau ada sedikit presentasi bisa sedikit sharing Ya. siapa bapak-bapak di belakang Kenangan Group ini. Saya sudah sampaikan kalau kita sama visi Pak. Bapak ingin membuat satu standarisasi dari toko satu ke toko yang lain, syaratnya satu dari saya. Jangan di-franchise-kan dulu. Oke. Sampai kita betul-betul matang, Solid, kuat, betul standarnya jadi, brandnya kuat juga. yes. Oh, Gitu. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada rencana Pak. oke. Gitu. Jadi kita handle sendiri. Tahu nggak V, kenapa Kopi Kenangan nggak perlu cari franchise? Karena sekarang Kopi Kenangan sudah menjadi the first unicorn F&B in Southeast Asia. Luar biasa. Benar nggak, Bu? Betul The sekali. first unicorn F&B in Southeast Asia. Ini kalau yang suka stock exchange ya. Ini market cap-nya sudah 1 million US dollars ini. Betul. Baru 5 tahun. Bu, Betul. ngomong-ngomong masalah visi. Ya. Kalau sudah jadi unicorn ini, Kopi Kenangan apakah tetap eksis di Indonesia atau ada rencana mau membawa brand Indonesia ini keluar? Go Asia Ya, mungkin. tadi sebutannya Pak, the first F&B apa Pak? Unicorn, Di mana? Southeast Asia. Nah, itu Pak. Oh jadi Southeast Asia beneran ini? Insya Allah. Waduh, luar biasa. Kalau di luar Indonesia Bu, kira-kira negara mana yang mau pertama kali? Insya Allah kalau diberi kemudahan, tidak ada kendala, Malaysia. Oh Malaysia, oke. Terus setelah itu? Masih rahasia. Oh masih rahasia. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Yang Malaysia kayaknya udah confirm ini ya. Sudah. Oke, sudah. nanti Kita kalau siapkan. saya ke Malaysia ntar tak cari nih Saya Kopi undang Kenangan. Pak langsung. Ntar dulu Bu, kalau Kenangan nanti di Malaysia namanya siapa? Tetap sama, Kenangan juga? Ganti bahasa Melayu nggak Bu? Nggak kan Bu? Enggak, bro. Masih kopi kenangan. Ya, kalau Kenangan kayaknya orang Malaysia masih bisa Tetap Kenangan paham ya? itu Ya, Kopi Kenangan. ya. Dan kita tadi Pak membawa produk Indonesia keluar. Kopinya kopi Indonesia juga. Kopi Indonesia. Luar biasa. Biasa.
Itu nanti kopi kenangan aja atau sama seluruh Cigo dan pasukannya itu Bu? Nah, Apa Cigo ada biasanya- apa gitu? Biasanya yang babat alas dulu yang paling kuat dulu, Pak. Oke, Jadi kopinya kopi dulu yang kenangan masuk dulu ya. maju, betul. Baru setelah masuk, baru Yes. yang lain-lainnya nanti di Ya. exercise. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oke ini. Bu tadi kembali ke Upkepi tadi Bu. Yes. Ini kalau ada yang tertarik, nanti kontaknya ke siapa ya? Langsung ke website aja ya, Ada, situ ada ya? websitenya upkepi.or.id ya. Upkepi.co.id ya. Oke, .or.id. .or.id. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tertarik mengenai standarisasi, konsultasi mengenai halal, mengenai ISO Bu ya. Keamanan pangan. Keamanan pangan dan seterusnya. Apa aja deh, Pak? Apa aja deh pokoknya Tentang keamanan makanan, pangan iya, tentang makanan. iya. Itu silakan apakah itu kafe, resto, Betul. produksi, Yes. central kitchen, Monggo, siapa aja yang UKM, urusannya ada itu makanannya, silakan. boleh kontak. Nanti diajarin kan Bu ya bikin standarisasi gimana caranya Ya. dan Jadi seterusnya. tadi saya sebut ini adalah ekosistem atau komunitas ketemunya para profesi Profesi. keamanan pangan. Jadi Oke. yang dari anak baru lulus kuliah sampai yang sudah pengalaman kita kumpul di situ untuk sama-sama niatnya satu, membuat apapun yang dihasilkan aman dikonsumsi. Oke, luar biasa kalau gitu. Sekali lagi tepuk tangan ini untuk Bu Sali, ya kan? Oke, V. Habis ngomongin Otex Mason, berikutnya kita ngomong apa ini? Dari Bu Sali mungkin ada presentasi. Oh ya boleh, mau sedikit sharing? Oh, oke, silakan, Boleh silakan, ya, Pak, ya? silakan. Ya, ini sedikit aja cerita ya tentang kenangan. Jadi mungkin kalau teman-teman taunya kopi kenangan, kami sekarang namanya Kenangan Group. Di mana grupnya itu udah semakin besar dan tanggung jawab kami sebagai pemberi penghasil makanan atau produsen makanan juga semakin besar. Ini sekilas company profile tak kenal maka tak sayang dari Kenangan. Boleh slide selanjutnya. Ya, jadi kami sekarang nyebutnya From Mantan karena minuman kami yang paling terkenal adalah kopi Kenangan Mantan. Ya, Itu idenya dari mantan juga Bu? Ini bener Bu, ada ceritanya ini. Seriusan? Wah menarik banget nih, ternyata beneran ide dari mantan. Dari mantan, tapi bukan saya loh Bu ya. Oh kirain. Dari mantan to unicorn seperti tadi disampaikan oleh Pak David and beyond. Jadi kita nggak cukup hanya unicorn, tapi kita juga mau beyond. Next. Nah ini di belakang-belakangnya semua. Ini adalah ahli-ahlinya kopi yang memang mencari duit Pak sebenarnya. Jadi bapak-bapak saya dan ibu ini mereka pintar dalam bisnis dan mereka juga pintar bagaimana mencari orang-orang yang expert di bidangnya untuk diajak join untuk membesarkan brand ini gitu. Ya, jadi ada Pak Chin Ho, ada Pak Edward Tirtanata, Bu Cynthia dan Pak James. Next. Nah, ini adalah kami ya. Jadi kami menghadirkan kopi berkualitas dibuat dari bahan lokal. Ya. Ini menjadi pembeda kami dengan yang lain. Kami memastikan bahwa bahan lokal terbaik yang kami berikan ke konsumen ya untuk di Indonesia dan di Asia Tenggara. Menjadi brand minuman Grab and Go dengan pertumbuhan tercepat nomor 1 di Indonesia, Asia Tenggara dan seluruh dunia. Jadi cita-citanya tinggi Pak, setinggi langit. Harus ya Pak. Gitu. Lalu ini value organisasi kami, kita ada quality, jadi bisa dilihat kenapa kami bisa sampai hari ini dan kami masih butuh support adalah quality menjadi poin nomor 1. Lalu hospitality, cleanliness Pak, ada cleanliness Pak, penting. Speed of service ya, jadi kita bisa lihat bahwa quality dan cleanliness adalah hal yang penting seperti itu. Nah ini toko-toko kita yang lucu-lucu sekarang bentuknya ya bisa dilihat. Desainnya cantik-cantik banget, termasuk baristanya juga cantik-cantik, termasuk orang quality-nya juga cantik-cantik. Lalu lanjut. Next ya. Nah ini sedikit cerita dari 2017 ya. Di saat bapak-bapak ini membuat kopi kenangan dengan satu toko dan kita langsung mendapatkan izin di 2019. Jadi memang yang saya appreciate dari founder-founder saya adalah komit terhadap regulasi. Jadi mohon sebagai siapapun yang pengusaha makanan ikuti aturan pemerintah, manfaatnya banyak. Regulasi, Yes. setuju. Ya. Kalau dibilang pemerintah ngada-ngada itu urusan nanti deh. Yang penting kita ikutin dulu Pak. Nanti duduk barengnya dengan Upkepi. Oke. Nanti Upkepi akan bantu. Oke. Gitu. Lalu di 2019 tadi ya
kita nambah 240 outlet, 2021 500 dan tahun ini di Juni kita udah 804. Seperti itu. Next. Nah, ini sedikit cerita aja bagaimana kami bisa mendapatkan pendanaan, ya. Next. Nah, ini perjalanannya rumah-rumah lucu kami, cabang-cabang atau outlet kami dari 2017 hanya 1, 2018 ada 26 dan sampai hari ini kita ada 802 per hari ini kita ada buka outlet 2. Gitu. Next. Ya. Ini Cigo, mungkin ada yang belum kenal. Jadi ada adiknya Kopi Kenangan, jualan ayam goreng tadi disebutkan. Dari toko Maret 2021, sekarang sudah 79. Nah, ini penyebaran kami di Indonesia. Jadi butuh support pasti. Jadi dari sisi resources, human resources, bahan baku, lalu support-support yang lain seperti tadi cleanliness, mungkin kayak pengendalian hama, itu juga kami penting. Jadi kita harus cari vendor yang sudah bisa dari ujung Indonesia bagian barat sampai ke timur. Karena nggak mungkin kita beda-beda vendor, sakit kepala nanti. Dan tidak standar tadi Pak, tidak ada standarisasi, tidak ada Quality-nya berbeda nanti. Betul, ya, Bu, ya. Seperti itu. Next boleh. Nah, ini contoh-contoh kami. Jadi kami juga datang langsung ke kebun. Jadi saya pribadi diberi amanah dari ujung prosesnya Kopi Kenangan sampai di outlet gitu ya. Jadi dari kebun kopi, kita lihat processing kopi, lihat roasting kopi sampai di outlet. Itu saya harus tahu semua prosesnya. Tidak hanya tahu, tapi saya melakukan audit dan juga saya harus pastikan semua proses itu aman sampai dikonsumsi oleh customer kita. Oke, luar biasa. Ya, next. Ya, ini cerita aja bahwa kita memang akan, lupa ada bocoran Malaysia, Thailand, Vietnam. Oh, Malaysia, Thailand, Vietnam, Taiwan, dan Filipina. Semua minum kopi dari Indonesia. Alright, good. Ya. Silakan Bu, lanjut Bu. Ya, jadi kita memang hanya menggunakan biji kopi asli Indonesia. Itu yang kita pertahankan. Jadi kita ingin membawa betul-betul kopi Indonesia adalah kopi terbaik. Next. Nah, ini adalah sertifikasi yang sudah kami dapatkan selama tadi 5 tahun ya Pak ya, hampir. Jadi seperti halal, alhamdulillah tanggal 7 Juli kemarin kita dinobatkan menjadi halal implementation terbaik tahun ini oleh LPPOM MUI. Oke, Ya, luar biasa. jadi memang kita sangat berkomitmen terhadap aturan pemerintah Pak, karena halalnya adalah wajib buat restoran. Ya. Jadi kita komit. Nah, ternyata capeknya kita nih tim, kalau sering curhat sama saya, Bu capek banget. Nih loh hasilnya gitu ya. Banyak Lalu kita rambutnya juga sampai putih itu Bu ya. Efek ya. ya, lalu salah satu yang juga membedakan kami dengan yang lain, tim kami yang di outlet, Bapak Ibu gak usah khawatir, mereka sudah punya namanya food handler certificate. Apa sih food handler? Memastikan yang kerja di produksi makanan sudah paham bagaimana menangani makanan yang baik. Dari tangannya bersih, cuci tangan yang sederhana, bagaimana handling makanan, apakah boleh disentuh langsung dengan tangan atau harus pakai alat bantu. Nah, ini kita sudah tersertifikasi oleh pemerintah lagi, BNSP. Diuji, satu anak diuji satu, gitu ya. Lalu kita juga ada top brand ya, jadi brand of the year. Lalu kita juga komit lagi dengan pemerintah dari Kemenpar, kita CHSE ya. Lalu terakhir akhir tahun lalu kita mendapatkan ISO 9001 2015. Ini adalah salah satu badan sertifikasi yang kalau teman-teman cerita paling galak, paling kaku, paling susah. Alhamdulillah kita bisa, dan tahun ini kita nambah lagi. Oh ya. Ya Pak, jadi quality itu menjadi hal penting oleh manajemen. Dan mungkin ini harus jadi contoh untuk teman-teman dari yang mau belajar mempunyai startup untuk bisa mendapatkan banyak investor. Ini yang membuat investor kami yakin dengan kami. Oh, jadi ada korelasinya Bu ya? Ada Pak. Kalau standarnya bagus, kemudian udah disertifikasi, Yes. investor semakin tertarik untuk Semakin invest. yakin. Betul juga itu, Be. Jadi uangnya langsung diturunin terus Pak. Turun terus. Ya, juga. yang pusing saya Pak. Oh, oke. Ada apa lagi Nah, nanti di ini. sini? Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin ekspansi, bikin standarisasinya dulu.
sertifikasi dulu, baru nanti gampang cari investor ya. Betul. Dan jangan Oke. takut, ini pasti gini, iya kopi kenangan udah gede loh, kita juga dulu kecil kok. Bener. Ya. Dulu juga mulai dari 1 kan? Iya Pak. Iya, benar. Jadi Oke, oke. tadi ikuti saja apa yang diminta oleh pemerintah, diwajibkan, kita coba penuhi. Ya. Pemerintah kita cukup support kok. Ya, Ada banyak subsidi, ya. ya. Nanti di APKP bisa dapat juga nih. Dan sekarang ini Bu, semuanya serba digital. Yes, Jadi Pak. lebih mudah sebetulnya Iya, administrasinya online, itu ya. betul, Oke, betul. oke, oke. Luar biasa. Oke, kita Silakan, lanjut. Bu. Ini untuk di kopi kenangan saja ya. Kita sudah Ya. punya sertifikat sebanyak ini. Lalu lanjut ini di Cigo. Nah, ini lagi komitmen kita terhadap pemerintah. SLHS. Ini banyak yang belum tahu nih pasti. Ya. Kami sudah diaudit oleh Dinas Kesehatan. Oke. Ya. Jadi jangan ragu-ragu beli di Cigo. Cigo. Sudah sertifikasi like Betul, hygiene kami sanitasi. dicek produknya ya. Oke, oke. Orang kami dicek kondisinya sehat atau tidak, membawa penyakit yang tertular dari makanan atau tidak. Ini Ya. penting nih. Penting, Apalagi post pandemic ya. Betul Pak, betul. Jadi Oke. ini dicek semua. Kalau kita nggak lulus, ada minimal poinnya 80. Kalau kita tidak minimal mencapai 80, bye. Nggak bisa, nggak Nggak dapat bisa. lulus. Bisa ulang lagi nggak Bu? Bisa? Oh bisa. Jauh ditulang lagi ya, dihapus Boleh, lagi. cuman dari awal lagi prosesnya mahal Pak. Oh, Karena oke, tadi oke, oke. kalau kita mandiri, itu untuk testing saja, itu sekitar 3 juta sampai 4 juta satu outlet. Oh. Bayangin, 3 Pak. sampai 4 juta satu Satu outlet. hanya untuk lab testing. Hanya untuk lab Lumayan ya. testing. Wah. Belum training wajib. Oh, Training oke, oke, oke. pelatihan mengenai food handler. Nah ini kalau yang ikut APKP lebih tahu dari awal. Betul. Jadi nggak nyoba salah, Latihan nyoba dulu salah, ya. nyoba salah gitu kan. Betul, Kalau lulus-lulus betul. akhirnya duit terus keluar. Nah, Oke. dimarahin sama owner, Pak. Iya bener Kamu tuh. kerja nggak bener ini, Iya, ngabisin bener. duit aja wrong quality. Nah, enggak, Iya, iya. gitu ya. Jadi kembali lagi kita sebagai orang quality harus tahu arahnya udah sesuai atau belum. Oke. Kemana datangnya udah tahu atau belum. Jadi Itu yang sekali penting. diaudit langsung lolos. Betul. Sip. Oke, lanjut Bu. Banyak loh ya poinnya tuh Pak, kebersihan dan sanitasi penting loh Pak. Oke, pengendalian hama sampah. Wah, Nah, lengkap penting juga itu. nih. Oh, ini lengkap loh. Lengkap Jadi juga kalau nih. Bapak Ibu mungkin HACCP penting, coba ini dulu deh. Kalau ngerasa Iya, iya, iya. tempat produksinya udah bagus sebelum ke HACCP, coba ini. Coba ini dulu. Ya, Kalau ini ini. sudah lolos, sudah naik PD tingkat, lebih level. gampang. PD Berikutnya, Pak. lebih PD. Gitu. Oke. Next. Nah ini kami kemarin mendapatkan halal, the best halal implementation. Yang menerima adalah CEO kami langsung gitu ya. Jadi ini yang membuat saya jujur pribadi merinding. Perusahaan Indonesia yang berdiri bersama dengan Unilever Pak, P&G, 5 perusahaan internasional. Oh, gitu. Kami ada di situ. Wah, luar Gitu. biasa. Makanya teman-teman semua pengusaha kuliner Indonesia, kita semua memiliki capability, capacity, kemampuan untuk Betul. growing fast. Yang penting harus jaga standar. Yes. Seringkali masalahnya yang produk Indonesia itu nggak bisa jaga standar itu. Bisa Pak, bisa. Bisa kan? Nah, ternyata sekarang dibuktiin bisa nih. Bisa. Sama kopi kenangan, sama Cigo udah bisa. Yes, bisa. Jadi memang kembali lagi tadi kolaborasi dengan vendor ya, kita menyampaikan apa yang kita butuhkan. Ya, Kenapa kita meminta itu? ya. Itu harus kita sampaikan. Betul, betul, betul. Jangan sampai si vendor cuma ngomong, dia banyak maunya nih ya gitu. Enggak, kita bukan banyak mau. Ini loh, kita udah punya ini, itu yang minta, bukan kita. Halal yang minta, ISO yang minta, CHSE yang minta. Jadi mau nggak mau vendornya pun belajar akhirnya. Betul, maju menyesuaikan, bareng. maju bersama. Maju bareng. Maju bersama. Oke. Betul. Oke, Good. next. Nah, ini brand yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi Kenangan Group tidak hanya kopi kenangan saja. Ya, luar biasa. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5. 6 Pak, 6. Enam. Kopi kenangan, cerita roti, kenangan manis, Cigo, kenangan heritage, dan kopi kenangan hanya untukmu. Apa bedanya, Bu? RTD Pak yang ada di convenience store. Oh, yang ada di convenience store. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, oh ya saya lihat waktu itu di Indomaret ya. Ya, betul. Ah, oh itu Betul. kopi kenangan hanya untukmu. Untukmu. Oke. Gitu. Oke, good. Ini Luar biasa. brand-brand kami dan masih ada Pak insya Allah ya. Selanjutnya ada. dan selanjutnya. Kita tunggu tanggal mainnya. Alright. Oke. Nah ini saya cerita saja structure di quality. Jadi memang quality itu menjadi perhatian penting dari manajemen kami. Jadi saya reporting langsung ke 2
atasan saya adalah COO ya, Pak Chinho dengan Pak Edward Tirtanata langsung. Waduh. Jadi ini yang membuat concern masalah quality menjadi perhatian, dan saya cukup appreciate sekali oleh manajemen bahwa Mereka concern. Iya Pak. Jadi nggak cuma masalah duitnya. Betul, nggak cuma cuan aja. Tapi justru sadar quality itu yang mendatangkan duit. Betul. Oke, Betul. good. Gitu. Jadi jangan takut untuk teman-teman untuk mulai dulu deh. Ini yang terjadi di kami ya. Pada saat kami tim saya terbentuk, itu kita blank Pak, jujur blank. Oke. Saya yang udah punya pengalaman 20 tahun langsung kelimpungan sendiri, mulai dari mana gitu ya. Yeah. Tapi yuk kita mulai, kita harus berani melangkah, kita harus berani coba. Kalau nggak dicoba kita nggak pernah tahu kendala kita ada di mana. Ya. Pasti Ya. dong Bu, yang awal-awal pasti banyak salah juga pasti ya. Enggak, kita keren Mbak. Langsung ya. Luar biasa. At least kita nyoba dulu kan. Kalau Ya. kemarin kita sombongnya gini loh, kita pasti bagus, yakin bagus, Ya. ya enggak? Kalau kita sudah dilihat orang dan orang ngomong hal yang sama dari luar, Baru itu kita. baru kita jempol. Luar biasa. Gitu. Oke. Good. Next Berikutnya. Nah ini tim saya sebanyak ini yang membuat quality di grup kami, insya Allah bisa konsisten ya. Oke. Terus? Ini timnya jangan di hijack ya, awas loh ntar saya liatin satu-satu. Dicari di googling namanya Pak. Jangan sampai jadi mantan Bu. Ya jadi timnya Oke. cukup banyak memang, karena memang tanggung jawabnya cukup banyak ya, tadi sertifikasi Iya. itu menjadi tanggung jawabnya mereka masing-masing. Ngurusin 800 outlet, kemudian 5 brand, belum Yes. lagi yang coming next. Ya Yes kan? Pak. Belum Alright. lagi Go Asia. Ya, belum lagi Go Asia. Saya udah ngasih tahu siap-siap ya, saya kirim keluar. Siap-siap ya Pak ya. Ya. Siap-siap. Oke. Yuk next. Ini baru kopi kenangan, di Cigo juga ada timnya. Ya, jadi ini tim Cigo, ini baru saya bentuk tahun ini. Oh, oke. Gitu. Oh, jadi masing-masing brand ada sendiri Bu ya? Sekarang boleh Pak, alhamdulillah Pak, saya nggak sakit kepala. Makanya saya jadi nambah Pak, grup QA/QC head. Oke, ya. Pegang semua jadinya. Oke. Gitu ya. Sip. Oke, next. Nah, ini pekerjaan kami. Ya. Jadi kalau ada yang bilang orang quality nggak ada kerjaannya, silakan baca satu-satu. Itu ngurusin pest control juga Bu ya? Betul Pak. Oh. Ya. Soalnya kan sering di outlet ada kecoa, ada Mickey Mouse gitu kan? Oh, yes. oke. Gak usah sok bersih lah ya. Di Indonesia tuh hal yang Itu pasti yang paling ada. challenging, itu yang paling Pasti challenging ada. itu. Tapi bagaimana itu tidak mengganggu kami dan tidak menjadi komplain, tidak menjadi penyakit. Betul. Nah, Oke. itu yang harus kita kontrol. Nah, Sip. pest control penting sekali ya. Kita juga harus pilih pest control yang bagus gitu. Oke. Lalu juga kita ada cleaning chemical, raw material selection tadi ya. Jadi pemilihan vendor itu penting di kita. Oke. Tadi ada audit vendor. Oke. Lalu kita ada digitalize. Ini di bawah quality assurance improvement ini semua yang digitalize. Oh, oke. Ya, jadi ada di situ. Lalu spesialis ini membantu semua yang ada jadi temuannya di sistem dan improvement, dia akan membuat perbaikannya di dia. Oke. Gitu. Jadi organisasi ini juga harus dibuat. Kalau semuanya kerjanya serabutan, capek, lelah, resign. Ya, benar itu. Kadang-kadang everybody responsibility end up dengan nobody doing it. Seringkali begitu. Harus clear Sering itu. terjadi. Sering Apa, terjadi. siapa, kapan, Nah, bagaimana itu mesti Yes, clear. Betul yes, nggak, Bu ya? betul. Karena mungkin saya punya background sebagai food auditor ya. Ya. Why, who-nya itu Harus harus jelas. ada. Setuju itu, Bu. When-nya ada Kadang, gitu. ini tanggung jawab bersama, nggak ada yang jalan. Mundur semua ya, Betul Pak. kan? Iya. Oke. Oke, next. Ya. Nah, ini tadi QA. Kalau ada yang nggak ngeh tadi QA, sekarang QC. Oh. QC saya juga banyak kayak begini pekerjaannya. Detail ya. Ya, karena apa tadi kita pengen bawa Indonesia, nama Indonesia menjadi kuat dan besar. Setuju. Dari produk. Jadi kontrol ini harus dibuat. Oke. Gitu. Next. Nah, ini hanya sedikit aja perbedaan mungkin untuk teman-teman yang belum paham bedanya QA apa QC. Jadi kalau QA itu dia mencegah sebelum terjadi. Jadi misalkan gini, kita mau pergi lihat hujan. QA langsung bilang bawa payung biar nggak kehujanan. Kalau oke. kehujanan nanti sakit. Oke. Nah itu QA itu ngingetin Itu Pak. QA. Ya. Nah, Nah, kalau kalau tiba-tiba memang kita nggak tahu pas kena hujan sakit toh. Ya. Nah QC yang ngobatin. Oh. Gitu. Jadi QA sebelum terjadi dipikirkan. Prevention. Yes, preventifnya dari QA. Preventifnya.
QC kalau itu ternyata kelewat, masih ada bocornya. QC Bagaimana cara kontrolnya Yes. supaya tidak menjadi lebih parah? Betul. Oke. Next. Nah ini pekerjaan kami ya. Jadi kita ada new product development, checking, testing, packaging material. Jadi tanya ngapain sih gelas dicek? Oh penting. Komplain datang dari mana Pak? Oh. Gitu ya. Oke, Lalu oke. kopi kita konsisten tiap hari, tiap minggu melakukan pengecekan biji kopi yang datang ke kami. Jadi kita mencoba untuk biji kopi kita konsisten. Oke. Seperti itu. Next. Termasuk gula aren yang kita pakai, ya. Oke. Itu timnya ada yang ke gudang juga, ngecek gudang, ke factory Oke. juga. Oke. Jadi kontrol memang dari ujung sampai ujung, Pak. Oke. Gitu. Next. Nah, itu saya dengan warna rambut berbeda-beda. Jadi Oke. kita ada green grading ya. Kita juga pasti mengecek biji dalam masih green, masih hijau. Lalu kita sensori. Ini saya dengan Pak Chinho ya. Beliau selalu hadir setiap kami melakukan pengecekan. Lalu kita juga ada processing dan factory visit seperti Oke. itu. Kalau ditanya saya ahli kopi gak? Enggak. Saya ada QC-nya Pak, tim saya yang jago Pak, biarin aja. Gitu. Oke, next. Nah ini sedikit activity kita ya, tadi halal ya, kita di audit halal. Saya selalu coba involve, lalu SLS juga selalu pada saat awal-awal saya coba pendampingan sampai ISO 9001. Luar Seperti biasa. itu. Oke. Next. Nah ini juga di QA ya tadi audit vendor, kita pest control dan segala macam. Lab testing kita ada lab kecil-kecil di kami. Next. Ini tadi mystery shopper ya, kita menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pengecekan di toko kami. Seperti Oh, itu. oke. Next lagi. Nah ini milestone kami, kopi kenangan sudah halal certified semua. Jadi untuk yang muslim gak usah khawatir, kita semua udah halal gitu ya. Grade A lagi. Ya alhamdulillah. Lalu 31 store kami sudah CHSE certified, tapi karena sekarang sudah tidak diwajibkan oleh pemerintah, kita tidak melanjutkan. Oke. Gitu. Oke, next. Lalu ada 1144 barista memiliki sertifikat food handler. Lalu kita juga central kitchen dan live baking kami sudah halal juga gitu ya. Kita sedang developing Cigo untuk requirement dan standar karena Cigo baru 1 tahun Pak. Jadi ini memang masih PR oleh tim kita. Lalu kita ada other development ya. Jadi kita ada pabrik. Jadi Pabrik tanggung jawabnya urusan. tidak hanya di outlet tapi di pabrik juga. Oke. Oke, nah ini spesifik training yang kita sediakan untuk tim kita untuk memastikan standar kita berjalan seperti itu. Next. Nah ini rencana tahun 2022 nih, mana ada perusahaan berbagi rahasia. Oke. Kalau saya Berbagi nggak ada planning. rahasia, Wah, saya nggak ada rahasia Pak. Ini dapat sharing ilmu banyak nih sore hari ini nih. Saya nggak mau Ini sharing ilmunya mahal ini. nggak mau nutup-nutupin kopi Oke. kenangan bagaimana. Monggo kalau ada yang ingin bertanya, Oke, ingin tahu oke. lebih dalam silakan. Good. Kami akan all Cigo store tadi ya, kita sudah Cigo per minggu ini sudah berapa? 44 sudah sertifikasi. Karena aturan dari pemerintah sebetulnya 1 tahun setelah buka baru boleh disertifikasi. Ya. Tapi kita ngeyel, coba dulu. Coba dulu, oke. Coba dulu. Lalu 9001, lalu terakhir kita memastikan tim saya untuk keliling semua outletnya Kopi Kenangan, memastikan standarnya berjalan. Seperti itu. Nah ini kolaborasi, ini internal kami ya. Jadi orang quality itu jangan jadi menang kandang sendiri. Oh. Ya. Orang quality harus gaul antar departemen internal. Ya, jadi kita bekerja sama dengan operational, kita kerjasama dengan R&D kita dengan procurement ikut campur juga, marketing kalau salah declare bahaya, nggak boleh Pak. Jadi marketing kalau ada mengeluarkan rilis press release apapun terkait quality, dia harus confirm approval dari kami dulu, gitu ya. Lalu next, ya BD legal ya. Kenapa legal ada? Karena kontrak-kontrak kerja itu dengan legal kita harus tahu. Jangan sampai ada persyaratan yang terkait keamanan pangan tadi atau quality tidak masuk, kita harus involve. IT karena teknologi, dan terakhir learning and development seperti itu. Ya, itu dari kami. Terima kasih kalau ada pertanyaan. Ilmunya dibocorin loh.
Bocorin semua. Jadi semua Bapak Ibu yang datang sore hari ini dapat insight, namanya market insight. Market Iya. insight. Jadi kalau mau ekspansi outlet, ternyata standarisasi, quality itu penting sekali untuk mendukung. Kalau enggak begitu outletnya 10 langsung Yes. dah. Tidak Betul. konsisten, Pak. Komplain mengenai dan seterusnya. Betul. Membantu Betul. brand kredibilitas juga ya Bu ya. Yes, yes. Next, Oke. berikutnya kita ngomong mengenai Profitability. Wis, serem ini. Profitability itu relasinya dengan cuan, Pak. Dengan cuan. Kita bisnis kan intinya mau cuan kan. Kalau nggak cuan ya. Iyalah bukan bisnis ya, Betul. badan sosial. Jadi yayasan kita. Nah, profitability ini nanti akan dijelaskan dari tim kita, dari tim iClean. Ya, saya punya sales legend iClean di sini yang akan menjelaskan bagaimana mendapatkan cuan. Sudah ada di sini narasumbernya, langsung dengan Bapak David Andrianto. Untuk sekilas saja kita mau berbicara mengenai profitability. Hari ini kita akan sharing mengenai efisiensi di bidang energi. Energi karena energi itu kan semakin lama semakin mahal. Kan semakin lama semakin mahal. Ya kan? Tolong langsung aja di slide. Nah, terus. Oke, nah ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan sharing mengenai efisiensi di dishwashing mesin atau mesin cuci piring. Ya kan? Kalau Bapak Ibu punya outlet, entah itu di hotel, entah itu individual outlet, seringkali cuci piringnya pakai manual, pakai orang, pakai manual. Depan itu sudah tidak lagi selain hygienik, tetapi biaya labor cost itu semakin lama semakin naik. Ya kan sekarang berapa UMR? Ya kan? UMR-nya berapa? Kemudian belum lagi standarnya. Ya kan? Kalau suruh nyuci piring dari pagi sampai sore mudi, akhirnya piringnya berganti. Itu satu. Yang kedua, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang cita-citanya menjadi tukang cuci piring. Jadi biasanya pekerjaan cuci piring hanya sebagai entry job atau pekerjaan awal aja cari pengalaman. Setelah itu 6-7 bulan lagi keluar. Akhirnya yang punya bisnis selalu menghadapi challenge turnover. Karyawan selalu tinggi terus, ya kan? Nah untuk itu kita perlu teknologi. Nah ini kita bahas salah satu aja untuk tempat cuci piring, ya kan? Mesin cuci piring. Nah challenge-nya sekarang banyak yang pakai mesin cuci piring itu elektrikalnya tinggi sekali, ya kan? Biasanya ada macam-macam. Ini contohnya yang door type atau yang jenis door type ini. Nah, coba slide-nya turun ke bawah. Lagi terus. Tabel. Ini biasanya yang door type mesin itu banyak yang 3 fas dengan elektrikal 18.000 watt. Bayangin, cuma buat cuci piring aja perlu 3 fas 18.000 watt. Ini pasti bayar listriknya mahal. Oleh sebab itu kita introduce new technology yang energy saving atau kita sebut dengan ESD, energy saving dishwashing machine. Cukup dengan 1 fas saja. 1 fas saja dan listriknya hanya 3,5 kVA atau 3.500 dicolok di Rumah. dan colok itu juga bisa hidup tapi 3 fas. Sehingga dengan begitu proses mencuci piring bisa lebih efisien, saving water, saving labor dan juga saving energi. Kita bikin hitung-hitungan berapa sih saving energinya? Nah, kan? Ini contoh. Kalau mesin konvensional 3 fas, asumsi 1 hari mesin itu running 10 jam. Siang berapa jam, sore berapa jam, malam berapa jam, asumsi 10 jam. Maka selama 1 tahun 3.650 jam sama. Harga listriknya masih pakai harga tahun 2018. Per kVA 1.467. Sehingga yang mesin konvensional 3 fas itu mengkonsumsi listrik 96 juta rupiah selama setahun. Sedangkan mesin yang energy saving mengkonsumsi hanya 18 juta. Jadi savingnya sampai dengan 80% atau 77 juta saving.
langsung masuk kantong cuan nambah 70 juta dari efisiensi elektrik aja, energi. Betul. Sedangkan harga mesinnya nggak nyampe segitu. Harga mesin cuma sekitar 50-an juta aja. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, nyuci dengan orang itu sudah tidak bukan zamannya lagi. Apalagi terutama untuk kota Jakarta ini. Kalau orang susah, UMR-nya mahal, space-nya mahal, ya kan? Sehingga dengan dishwashing mesin akan lebih efisien, lebih praktis, dan elektrikernya pun nggak usah khawatir. Ya kan? Kalau dilihat contohnya mana, ada di belakang, ada di safe lounge, sekarang dipakai untuk mencuci semua cucian yang ada di safe lounge. Ya kan? Begitu. Dan lagi B, kalau yang ingin punya, tapi budgetnya mepet, Ada program. bisa beli, tapi bisa sewa atau bisa rental, sewa aja, kan? Sehingga semuanya masuk di operating expense. Betul. Kalau nanti rusak, tinggal panggil orang Aiklin, nanti datang beresin. Kalau nanti datang ya nggak usah dibayar aja sewanya. Bener ya Pak? Bapak Ibu tidak usah ikut ngurusi mesinnya, tapi langsung dapat manfaat penggunaannya saja. Jadi itu singkat kita, sehingga energi saving dishwashing mesin akan membantu banyak hal. Mulai dari energi saving elektrik, kemudian labor cost bisa lebih efisien. Ini udah dibuktikan di salah satu customer kita, ya kan? Karena mereka punya standing outlet, mereka selama itu pakai Manual. Tadinya waktu peak season peak hour perlu 4 orang, setelah pakai mesin dia pakai 2 orang. Di sini 2 Orang. orang. 2 orang kalau dihitung dengan UMR waktu itu sekitar 3.400-an, maka 2 orang sudah hampir 7 juta sebulan. Kali setahun sudah 80 juta juga. Betul. Sedangkan harga mesin hanya sampai di situ. Jadi ini hitung-hitungan cuannya mesti tajam. Jadi kurang lebih dari situ. Jadi gitu Bang. Jadi sore harinya kita sharing mengenai energy saving dishwashing mesin. Oke. Terus lagi satu lagi kali ya Pak, kalau pakai dishwashing mesin, apalagi tadi kan Kopi Kenangan tuh ada sertifikasi CHSE. Kalau kita masih nyuci manual, itu sanitasinya kan terjamin nggak terjamin nih, gitu. Kalau pakai mesin udah pasti yakin sanitize gitu kan? Kalau sudah pakai mesin, selalu dicuci, wash and sanitize at the same time. Ya. Kalau pakai orang ya nggak tahu, banyak orangnya tergantung mudi, nggak mudi, lagi diomelin sama Bosnya. diomelin sama orang di rumah, akhirnya jadi nggak mudi. Jadi standarisasi. Oke. Udah, ini supaya nggak kesorean, Bang. Ya, dari bertanya kepada Bu Sali, kepada Pak David, boleh juga, ya, boleh dibantu, Bisa Mas. dibantu. Selamat sore. Halo, selamat siang. Sore, mana ya? Ya, saya yang bertanya Boleh untuk disebutkan dulu nama dan dari mana? saya dengan Keisha dari PT Ribet Indonesia. Ingin bertanya kepada Bu Sali. Boleh. Ya, dengan outlet yang sebanyak itu, mungkin kan paling sulit untuk jaga SDM-nya di outlet untuk sama-sama mengikuti standarisasi ya. Bagaimana untuk menangani hal itu? Oke. Kalau untuk orang di outlet, ini pengalaman ya, pengalaman saya di Kopi Kenangan, kita pakai food handler tadi. Kita langsung diuji orangnya paham atau tidak, memenuhi atau tidak dengan food handler. Dan mohon maaf yang tidak lulus langsung tidak kita perpanjang kontraknya. Jadi itu kayak shock terapi bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang ada di store atau di outlet. Dari sisi kebersihan, barang vivo atau tidak boleh menggunakan barang expired. Karena jujur sebagai orang quality, pemahaman ini sulit. Tidak ada di masyarakat kita. Dulu ngajarin cuci tangan aja susahnya, naujubillah. Sekarang gara-gara COVID Pak, pakai masker Pak, dulu susah ngajarin. Ya, nah ikutin tadi food handler certification. Kalau memang sedang ada subsidi pemerintah, itu totally benar-benar gratis. Buat kita itu shock terapi, biar mereka paham bahwa ini perlu, ini tahu, harus ini, gitu. Itu sih kami dulu jujur di Kopi Kenangan untuk ya tadi shock terapinya kita pakai itu. Jadi langsung,
ternyata perlu ya, wah saya harus tahu nih, wah saya harus belajar nih, saya nggak boleh sembarangan gitu ya, itu. Lalu kedua, audit, ya. Jadi dulu memang kita susah nih, harus hafalin, zaman dulu waktu kita awal audit halal 11 kriteria, suruh ngafalin 11-11nya sakit kepala semua. Tapi karena mereka lihat, oh iya ya di audit tuh ditanyain ya, ikutin aja audit. Nah, untuk yang awal, kalau memang biayanya dianggap masih terlalu tinggi oleh manajemen tadi, harus ikut komunitas, ikut ekosistem, dan yang pasti ya, ini handphone jangan ngikutinnya gibah aja, lambe turah, gosip gitu ya, jangan. Ikutin IG-nya LPPOM MUI, ikutin LPPOM gitu Pak, APKPI, mungkin iClean ada Pak, iClean gitu ya. Jadi sesuatu yang memang bermanfaat buat kita sebagai orang quality, dapat informasi, itu penting. Gitu. Jadi tadi ikutin aja sertifikasi ya, karena itu memang sebenarnya diwajibkan oleh orang food handler atau penjamah makanan, sama ikutin aja audit. Audit apa aja deh yang dari pemerintah ikutin aja dulu untuk shock terapi. Karena kalau nggak digituin orang kita nih, mohon maaf, kayak gini, itu orang quality ngomong-ngomong aja, nakut-nakutin aja. Kalau nggak dibenturin, betul. Kalau nggak dibenturin langsung, nah kan, habis itu baru deh kita temenan. Susah kan? Mau dibantuin nggak? Nih quality bantuinnya begini gitu. Itu sih, jadi memang kitanya harus men-challenge juga. Seberapa kita sudah bagus memberikan, mendeliver message ke tim, itu juga menjadi tantangan kita. Gitu. Oke. Sudah menjawabkah? Sudah cukup ya, terima kasih banyak. Ya. Selamat sore Ibu, selamat sore Bapak. Terima kasih, cukup menarik sekali. Saya dengan Mei Suryati Ningsih, saya perwakilan dari Asosiasi PHRI. Bu, boleh tolong berdiri? Oh ya. Iya. Ya. Asosiasi apa Bu? PHRI Pak. Oh PHRI. Mantap. Ya, jadi senang banget, mudah-mudahan bisa nanti minta nomor Ibu ya, karena Boleh, menarik boleh. sekali Bu. Banyak yang bisa di situ kita kolaborasi ya. Ya. Apalagi sertifikasi sekarang banyak sekali. Betul. Dan silakan dari PHRI juga selalu banyak info itu, jadi bisa kita sama-sama. Ya. Terus yang saya juga salah satu GM dari Grand Picasso Hotel, tepatnya di Tamrin Bu, di dekat tempat Ibu Ciko ya. Kemarin saya juga habis makan Ciko juga, enak ya. Yeay, terima kasih Bu. Itu kalau yang dari hotel, saya mau bertanya tadi yang untuk biaya sewanya itu saya kemana gitu loh. Saya senang banget gitu Biaya ya tadi. sewa apa Bu? Tadi, Mesin cuci. mesin cuci. Mesin cuci piring. Karena Oh, ya, oke. maaf, saya baru dengar gitu, oh rupanya biasa Bisa sewa. sewa. Biar saya nanti di outlet saya tambahin lagi Ya. satu. Itu aja, Oke. terima kasih. Terima kasih Oke, Bu. Nanti terima kasih. untuk yang tertarik untuk rental dishwashing Iya. mesin, sewa Iya. dishwashing mesin. Oke. Habis ini nanti ke belakang Bu ya. Iya. Langsung di counter situ ada orang iClean yang ada di sana. Baik. Nanti bisa ngobrol di situ. Ya. Ya. Oke, jangan lupa Bu Sally ya, minta kontaknya. Baik, Bu. Makasih. Oke. Baik. Kontak-kontak aja Bu. Ya, Ada lagi yang mau tanya? Oke Ibu silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali Ibu Sally. Kebetulan di tempat kami juga sedang melakukan QA dan QC. Ibu dari mana maaf? Oh ya, saya dari PT SDM Magelang. Kami bergerak di bidang ayam ungkep. Oh ayam. Ya, Dari kami- Magelang Bu ya? Magelang Pak, Oke. ya. Jadi memang kami baru mulai starting itu di bulan November. Minta Oke. doanya Ibu, mudah-mudahan kami pun bisa seperti Ibu dan Kopi Kenangan. Amin. Ya, amin. Dan memang saat ini kami pun baru membentuk QA dan QC. Oh oke. Ya, dan memang satu hal yang menurut saya sulit sekali, Bu. Saya sulit sekali dan saya benar sakit kepala. Jujur saya Sama Bu, sakit kepala. ayo kita kumpul aja Bu. Iya, benar tadi apa Join yang Ibu APKP, Bu. apa yang Ibu sampaikan benar-benar menjadi solusi buat saya agar sakit kepala saya nggak terus-terusan, Pak. Ya. Stres beneran untuk jadi orang QA dan QC. Benar. Oke. Dan saya merasakan sekali itu. Mudah-mudahan harapan saya juga bisa dapat kontak Ibu untuk saya sama-sama sharing dengan Ibu bagaimana atas solusi dan apa sih sampai ngomong pun saya jadi bingung Bu. Iya. Permasalahan dan bagaimana kita mendapatkan solusi karena kami backgroundnya beda, yaitu kami ayam
saya nggak tahu, bagaimanapun QA dan QC itu bagi saya rumit sekali gitu Pak. Ya, boleh, Bu, Simple silakan. tapi rumit gitu, ya simple tapi rumit. Ya. Kemudian yang terima kasih Bu Sally, nanti saya mohon juga bisa dibantu Ya. untuk bisa join di Upkepi. tadi. Boleh, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Dan kemudian satu lagi untuk Bapak, Ya. untuk efisiensi. Kebetulan di tempat kami benar-benar sangat diperhitungkan efisiensi. Wah, penting itu. Ya, Ngobrol. sangat diperhatikan efisiensi dan sebenarnya benar saya pun melakukan pencucian piring secara manual. Jadi otomatis kami mungkin belum bisa dapat sertifikasi kalau kami tidak melakukan perubahan. Dan ini saya sudah menghitung-hitung dan saya meminta untuk supporting kepada presidirnya agar bisa kami menggunakan mesin pencuci tray kalau kami Pak, karena kami tray. itu ada sekitar 600 tray. Oke. Karena kami kebetulan menggunakan alat Confoterm dari Mas Rada. Jadi artinya investasi kami sudah cukup berani, tetapi tinggal kami satu hal yaitu alat dishwashernya yang kami belum. Mungkin kami juga bisa kalau ada solusi penyewaan, mungkin kami pun akan coba untuk follow up seperti Oke. itu Pak. Ya. Terima kasih Baik. Bu Sally Ya. dan Nanti Bapak. setelah Terima kasih sesi banyak. ini kita ngobrol di belakang Bu ya. Siap, Karena makasih, kalau Pak. tray itu mesinnya agak khusus. Ya. Tapi kita ada Ya. solusinya untuk mesin Siap. itu. Ya. Terima kasih Bu Wah ini Sally. luar biasa Ibu, ini Terima dari kasih. Magelang. Luar Ini ayam potong atau diproses? Kami diproses menjadi ayam ungkap. Ayam ungkap. Ungkep. Oh Ya, oke. jadi Ya. sebenarnya kami dari ayam gepuk Pak Gembus Oke. yang ingin memperbaiki segala sistem yang kami miliki. Jadi kami pun juga mendapatkan semangat dari Ibu Sally. Oke. Mudah-mudahan kami pun bisa mengikuti jejaknya. Terima Alright. kasih. Ya. Semangat, Oke, Bu, terima masih kasih bisa. Bu. Terima kasih. Ya, makasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih buka satu lagi, masih bisa V ya? Boleh, satu pertanyaan lagi, Satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Mas Oke, Ferry. Mas Feli. Ya, selamat sore menjelang petang. Saya Feli dari Clean Mag Magazine. Ibu, Ya, Pak. pertanyaan saya sederhana banget. Gitu ya. Bu, bagaimana sih misalnya saya punya satu cafe shop di garasi. Hanya satu cafe shop di Ya. garasi. Bagaimana saya bisa mengembangkannya menjadi 2, 5, 10, 15, 100 sampai 10.000 Ya. dalam waktu 1 atau 2 bulan. Waduh. Terima kasih banyak. Aduh, tunggu. Saya semedi dulu ya Pak ya. Kalau itu perlu ilmunya Roro Jonggrang Mas. Bangun candi. Bisa Pak, bakteri aja Pak suruh multiple Pak, itu bisa. Tapi yang apresiasi itu visinya Bu. Ya. Punya satu bagaimana, ini ngutip sedikit ya. Kalau kata-kata Bung Karno ini Bu dulu. Beri saya satu. Cantumkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun tidak tercapai, kita jatuh di antara bintang-bintang. Betul. Ya kan? Asik. Jadi kalau mau mimpi aja takut. Mau mimpi aja takut, kita nggak bisa. Wah, nggak bisa beneran. Jadi Betul. ini dari 1 sampai 100 dan seterusnya. Ya kan? Itu lo mimpinya ini. Oke, V, luar biasa ini. Terus kita next sesi ada Pak. Ini ada door prize ya? Ada door prize. Aku juga boleh nitip kalau ada yang bisa jawab pertanyaanku dapat. Oh, iya. nih. Bu Sally ada Hadiah. Ini betul-betul tidak ada di outlet kami. Ini adalah tim Eksklusif saya eksklusif. ini apa nih Bu? Hand sanitizer nih? Sanitizer isinya Kisan Pak. Waduh, Lucu ya Pak ya, bagus ya. gua ada saingan ini kalau gitu baru. Ya jadi mungkin nanti nitip ada 3 pertanyaan. Oke. Nanti yang bisa menjawab dapat hadiah. Oke, silakan, ini. Bu. Boleh. Ya. Silakan Bu. Oke. Apa Bu pertanyaannya? Tadi ada 6 brand. Ada yang bisa sebutkan 6 brand dari kenangan. Jangan orang internal ya. Saya merem aja deh terserah. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Siapa? ayo. Ya ini Ibu ini. Nih. Ibu yang pakai hijab kuning nih. Hijab Ya. kuning, hijab kuning, hijab kuning. Aduh, ini, tolong diperkenalkan Bu. Halo, nama saya Deti. Ada 6 brand, kopi kenangan, cerita roti, kenangan manis,
kenangan heritage, Cigo, sama kopi kenangan hanya untukmu. Iya, Betul, Bu, betul. ya? Betul. Monggo Bu, Wah. maju Bu. Silakan Bu, ini dapat hand sanitizer khusus. Nanti kalau mau isi Dibikin ulang boleh ke untuk kantor. sore hari ini. Silakan Bu ya, terima kasih. Apalagi Bu, next Bro. Oke, Pertanyaan kedua. pertanyaan kedua. Tadi boleh sebut 2 nama dari founder kami. Ayo. Teto. Ada yang bisa? Nah, Oh ya udah langsung browsing. Ah itu. Boleh, monggo Bu. Yang mana Pak? Monggo, Bapak jadi jurinya Oh wes. ini nih, dari PHRI Bu tadi udah tanya. Oke, Ya. silakan. boleh dipakai mic-nya, Bu. Bener nggak? Ya. Bapak Edward Tirtanata dengan Bapak Goh Chin-ho. Yeah, terima kasih. Ini Bu, nah ini luar biasa ini. Ini kalau nggak ngerti, langsung googling. Langsung tahu. Ini yang zaman teknologi begini nih. Ya kan? Nggak ada, sepakannya cari ilmu tuh gampang sekarang. Yes, Apalagi Bu, terakhir Bu. Terakhir, negara mana kita akan buka dalam waktu dekat? Ayo. Wah, Nah, langsung. lo. Nih yang depan. Bu, Sampai silakan. berdiri Ayo. loh ibunya loh. Oke, betul. Malaysia. Ya. Oke, luar Terima biasa. kasih. Wah, seru ini. Seru Pak. Ternyata narasumbernya bawa hadiah juga nih. Iya. Wah, sekarang gantian Be, kau yang undi. Oke, untuk door prize itu sistemnya Bapak Ibu semua udah pastikan masukin nama kartu namanya di fishbowl yang ada di depan saat registrasi. Boleh fishbowl-nya? Fishbowl-nya coba. Fishbowl-nya, fishbowl-nya. Kalau yang masih belum Fishbowl. masukin silakan dimasukin dalam fishbowl kartu namanya. Ada yang belum? Ada yang mau masukin kartu nama lagi? Sebelum nanti di Ya. Oke. Akan ada 3 pemenang untuk door prize. Door prize-nya itu ada wine, ada hampers. Ibu mau masukin? Ada satu lagi, ada buku dari Ice Tea. Oke, nih Bu Sali tolong ambil Bu. Oke. Ini Bapak atau Ibu nih, Yardi Limas, founder managing dari Gentong. Wah Pak Yardi, luar biasa. Oke, Silakan Pak. Mendapatkan hampers, Hampers. dari Ice Tea. Dari Ice Tea, ini silakan Pak Yardi. Ya udah foto Nah dulu. ini Bu Sali langsung kasih aja. Saya Pak. Ya, langsung naik ke atas. Oke, berikutnya. Terima kasih ya Pak ya. Ya selamat Pak. Boleh, boleh. Komunitas lagi. Bu, berikutnya lagi Bu, ambil Bu. Ya, nggak apa-apa. Udah cepet. Yang kedua ada Putri Ayu Deanti dari Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Waduh, ada. ini. Oke, dapat buku Ice Tea. Dapat buku Ice Tea. Oke. Oh, iya. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir ini ada Lucky Amelia Putri dari Universitas Negeri Jakarta. Wah, ini untung ini Universitas Negeri langsung datang dapat 2 hadiah. Silakan Ya. maju depan. Dapat Biar besok teman-temannya ikutan Pak. Waduh, pakai jilbab dikasih wine mendingan buat saya itu. dapat wine. Ini boleh pesta pora Ini, nih Be. malam ini nih. Lu yang ngasih, Be. Terima kasih. Oke, apalagi nih, Be? Ini Bu Sali masa nggak dapat kenang-kenangan ini, Bu? Ada dong. Udah buat- cerita-cerita sharing-sharing gimana? Tenang, Oke. buat Bu Sali juga akan ada plakat. Akan ada dapat plakat dan juga Ya. hampers kenang-kenangan dari Ice Tea, Bu. Ini plakatnya panci dari ACP nih, Bu. Oh ya ampun lucunya. Ini didesain khusus untuk Bu Sali Ya loh. ampun. Ya. Ini bisa buat masak nggak ya? Iya makanya. Bikin Unik ramen. Ini terima kasih banyak Terima Bu Sali kasih banyak. untuk sharing-sharingnya luar Ya, biasa. terima Ya kasih kan?
Oke, terima kasih banyak Bu Sali, terima kasih banyak, luar biasa sharingnya. Bapak Ibu sekalian yang masih ingin ngobrol silakan. Ya, Nanti Bu Sali turun, silakan monggo. minta nomor kartu nama dan seterusnya. Ya, mau minta foto Thank you, tanda terima kasih, tangan Bu. boleh langsung disamper Bu Salinya ya. Terima kasih. Oke, V, besok acara kita apa nih? Besok itu akan ada Foodies and Beyond juga Pak sama kita. Itu Ya. temanya itu adalah Digital Foodies and the Art of Culinary. Oke, jadi ini mengenai digital. Betul. Digital foodies, digital Ya. marketing, Ya. sosial media. Ya. Yang suka Kemudian mukbang, besok mukbang. pagi ada juga ya? Oh, besok pagi ada juga. Kita ada besok pagi ada sesi Digital. digital cleaning technology. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi itu yang tanya-tanya mengenai standarisasi segala macam besok hadir karena dari IST kita akan sharing mengenai aplikasi platform yang akan bisa membantu untuk training, untuk edukasi dan seterusnya. Besok jam 11. Jadi jam 11 ada sesi digital cleaning technology dan jam 4 sore ada digital foodies. Culinary, Jadi ya. besok dari pagi sampai sore digital semua Ya, topiknya. betul. Digital Ikuti technology. zaman ya. Oke. Gitu. Oke. Oke. Alright, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk datangnya. Silakan bernetworking di depan di Chef Lounge. Ya kan, sampai ketemu besok. Salam sehat. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih.